Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fedriya dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah yang ditemui di sekitar tempat tinggal saya. Apa sih itu limbah? Limbah adalah yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan lagi. Atau limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kosmetik. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas kosmetik lainnya. Limbah yang ditemui di sekitar tempat tinggal saya yang paling jelas dan yang paling dekat yaitu limbah pasar. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah dan berdampak pada kesehatan lingkungan maupun sosial budaya. Salah satu lingkungan yang memiliki tingkat pencemaran yang tinggi adalah pasar, karena merupakan tempat berlangsungnya jual beli yang dibutuhkan oleh setiap komunitas. Dalam lingkungan pasar, limbah yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis barang yang diperdagangkan. Nah, sampah pasar ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu volume yang besar, mudah membusuk, kadar air yang tinggi, mudah diuraikan dalam waktu yang cepat, dan mengandung unsur karbon. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang berasal dari pasar ini perlu penanganan yang tepat. Nah, di pasar modern Koba ini adalah salah satu contoh lingkungan pasar yang mulai tercemar limbah. Yang berasal dari lokasi pasar modern Koba ini terdiri dari bahan-bahan hayati yang dibuang karena tidak dapat dijual. Beberapa limbah yang berasal dari sisa-sisa sayuran yang membusuk, sampah plastik, air bekas mencuci piring, dan lainnya terlihat menggenang di daerah selokan dan berwarna hitam serta berbau busuk. Tetapi limbah yang paling banyak yaitu dari sayuran, buah-buahan yang sudah tua dan sudah busuk. Bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, yang diterapkan di pasar Koba untuk menanggulanginya dengan cara mengelola limbah tersebut menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Sebenarnya tidak hanya dengan menjadikannya pupuk kompos maupun pupuk cair, limbah dapat dikelola menjadi bahan bakar atau sumber energi dan pakan ternak yang baik. Hal ini akan lebih bernilai ekonomis dan lebih menguntungkan. Tetapi hal tersebut belum mendapatkan penanganan yang tepat. Ada beberapa jenis limbah sayuran pasar yang dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Di antaranya adalah bayam, kangkung, kubis, daun kol, kecambah, kacang hijau, kulit jagung, klobot jagung, dan daun singkong. Nah, di sini saya sudah membaca sebuah artikel tentang limbah dari penelitian Widiawati dan Wida Lestari tahun 1996. Isi artikel tersebut yaitu sampah yang sering dianggap lebih banyak menyebabkan masalah karena mencemari lingkungan ternyata banyak mengandung mineral, nitrogen, fosfat,
kalium, serta vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini terkandung dalam sampah karena adanya jenis bakteri yang dapat menfermentasikan sampah dan mensintesis vitamin B12 ini. Unsur-unsur tersebut dia merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh ternak. Sebagai pakan pendukung, tentu saja sampah tersebut akan lebih aman digunakan sebagai pakan apabila diproses dahulu. Misalnya dengan cara pengeringan atau fermentasi. Nah, di sini jelaskan kalau limbah sampah itu bisa ditanggulangi dan banyak manfaatnya. Contoh pencemaran lingkungan yang saya jelaskan tadi hanya perwakilan dari sebagian pencemaran yang terjadi di lingkungan pasar. Masih banyak lagi contoh pencemaran yang harus dibenahi, bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk kita semua. Ingat, kita tidak mewarisi bumi dan alam sekitarnya dari nenek moyang kita, tapi kita meminjamnya dari anak-anak kita. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban untuk mengembalikannya sebagaimana kita meminjamnya. Baiklah teman-teman, sedikit pengetahuan dan penjelasan dari saya mengenai limbah pasar yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan penutup dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.